Hai, balik lagi di Perawat Ngaskep. Oke teman-teman, kali ini Perawat Ngaskep bakal mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan infus pump terbaru dari Endo M18S4104. Untuk teman-teman yang baru pertama kali memakai infus pump, kalian bisa saksikan terlebih dahulu video yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Ada 4 video tentang penggunaan alat infus pump. Di sana banyak banget dijelaskan tentang hal-hal dasar tentang infus pump, jadi kalian bisa tonton terlebih dahulu. Oke, langsung aja kita ke cara menggunakan infus pump terbaru dari Endo. Oke teman-teman, jadi ini adalah penampakan dari infus pump terbaru. Ini kalau kita pencet tombol on agak lama, alat ini bakal menyala ya teman-teman. Jadi bentuk infus pumpnya ini panjang teman-teman ya, panjang ke bawah, kemudian juga ke belakang. Dan infus pump ini juga ada sensornya juga. Kemudian untuk penampakan bagian samping dan belakang infus pumpnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian infus pump ini juga kita bisa gantung di tiang infus. Kemudian pada bagian belakang ini ada tempat untuk chargernya dan juga ada buat sensornya juga. Dan ini ada petunjuk untuk meletakkan sensornya teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan cara meletakkan sensornya di tabung infusetnya teman-teman ya. Jadi tabung infusetnya itu nggak usah kalian penuhin cairannya, cuma setengah aja, nanti setengahnya buat sensornya. Jadi nanti sensornya bisa mendeteksi tetesan infusnya. Oke lanjut. Pada infus pump ini ada tuasnya teman-teman ya. Kalian bisa buka dengan menarik tuasnya ke arah depan. Dan setelah dibuka nanti ada tempat untuk meletakkan infusetnya teman-teman ya. Nah ini kalau kita buka seperti ini dalamnya. Ini kita tinggal letakkan aja infusetnya ke dalam sini. Dan ini ada tuas bisa dibuka tutup teman-teman ya, buat memasukkan ataupun mengeluarkan infusetnya. Setelah posisinya sudah pas, kita bisa tutup lagi pintunya dengan mendorong tuasnya. Oke teman-teman lanjut. Ini kita bisa perhatikan bagian depan dari infus pumpnya. Di sini ada terbagi dua monitor ya teman-teman ya. Untuk tampilan yang bagian atas pada baris pertama itu kita bisa perhatikan ada tulisan flow rate. Jadi kita bisa pencet tombol yang flow rate tersebut untuk mengatur kecepatan atau rate cairan infus. Lanjut yang di baris kedua itu kita bisa atur berapa jumlah limit cairan yang bakal kita masukin ke pasien. Nah untuk baris yang ketiga itu adalah total volume yang sudah masuk ke dalam pasien. Jadi kita bisa melihat jumlah total cairan yang sudah masuk ke pasien. Oke lanjut, pada bagian bawah di infus pump tersebut ada tombol start, itu digunakan untuk memulai jalannya cairan. Kemudian ada tombol stop untuk menghentikan jalannya cairan. Selanjutnya untuk tombol on off-nya itu ada di paling bawah teman-teman ya. Jadi untuk menghidupkan mematikan alat tersebut ada di bagian bawah, bisa kalian pencet agak lama. Oke teman-teman, selanjutnya ini kita bakal nyobain infus pump ini. Jadi ini contohnya kita mau jalankan kecepatan atau rate-nya itu adalah 100 cc per jam. Pertama kita tekan dulu tombol flow rate dulu, baru kita atur kecepatan atau rate-nya itu adalah 100 cc. Jadi di bawah ini ada sudah angka-angkanya, kalian tinggal pilih aja. Kalau kita mau 100 berarti kita pencet 100. Oke lanjut, ini kita mau atur limit atau batasan jumlah cairan yang bakal kita masukin ke pasien. Ini kita tekan dulu tombol buat limitnya, baru kita atur limitnya, contoh kita kasih 500 cc. Ini kita pilih 500 ya teman-teman ya. Kalau misalnya salah, kalian bisa pencet lagi tombol yang baris kedua tersebut untuk mengatur limit cairan yang bakal kita masukin, dan kita klik lagi 500. Setelah itu baru kita tekan tombol start. Nanti infusnya akan berjalan. Nah kalau udah berhasil, nanti di layar monitornya itu ada seperti ini teman-teman tampilannya ya. Infusing, kemudian ada tanda panah-panahnya itu. Nah itu artinya infusnya udah berjalan. Dan teman-teman bisa perhatikan di layar monitor yang paling bawah itu ada waktunya teman-teman ya. Nah kan kita setting 500 cc dengan kecepatannya 100 cc per jam. Jadi cairan tersebut akan habis dalam waktu 5 jam. Nah untuk mengetahui sisa waktunya itu kalian bisa lihat di layar monitor paling bawah. Di situ itu 4 jam 59 menit ya teman-teman ya, karena 1 menitnya lagi berjalan. Jadi kalian bisa pantau sisa waktunya itu di layar monitor tersebut ya teman-teman ya. Oke teman-teman, contoh lagi misalnya kita mau rubah rate atau kecepatannya. Kita tinggal pencet dulu tombol stop, kemudian kita pencet flow rate-nya, baru kita rubah kecepatan yang kita inginkan. Contoh ini misalnya rate atau kecepatannya mau kita ubah menjadi 500, jadi cairan tersebut bakal habis dalam waktu 1 jam. Nah ini kita ganti dulu kecepatan atau rate-nya teman-teman ya, jadi 500. Ini kita tekan 500 baru kita start kembali. Nah nanti infus pumpnya akan berjalan kembali dan cairan tersebut akan habis dalam waktu 1 jam. Teman-teman bisa perhatikan di layarnya ya. Nah ini infusnya sudah berjalan ya teman-teman ya. Dan untuk sisa waktunya kalian bisa lihat di layar paling bawah.
Nah ini ya teman-teman ya, jadi memerlukan waktu 1 jam untuk menghabiskan 500 cc karena kita setting kecepatannya itu 500. Untuk total cairan yang sudah masuk, kalian bisa perhatikan di monitor atas yang baris ketiga teman-teman, yaitu sekitar 2,6 mili yang sudah masuk. Oke teman-teman, jadi infus pump ini rate atau kecepatan maksimalnya itu adalah 1000 cc per jam. Jadi infus pump ini bisa digunakan buat pasien-pasien loading cairan yang maksimal kecepatannya itu adalah 1000 cc per jam. Tapi kalau lebih dari 1000 cc per jam itu nggak bisa ya teman-teman ya. Contoh ini kita mau coba maksimal yang bisa dipencet, angkanya itu adalah 9000. Tapi kalau kita start itu dia balik lagi ke 1000 cc per jam. Karena memang alat ini maksimal rate atau kecepatannya itu adalah 1000 cc per jam. Nah teman-teman bisa perhatikan ketika kita start nanti dia akan langsung otomatis 1000 cc per jam walaupun kita aturnya itu lebih dari 1000 cc per jam. Nah kalau tadi kita limit 500 cc dengan kecepatan 1000 cc per jam, berarti waktu habis cairan tersebut adalah sekitar 30 menit ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di layar paling bawah itu ada 29 menit karena 1 menitnya lagi berjalan. Kemudian contoh lagi ini misalnya kita mau rubah limitnya atau jumlah batas cairannya itu kita mau ganti menjadi 1000 cc per jam. Kita tinggal klik stop dulu ya teman-teman ya. Kemudian kita atur limitnya menjadi 1000 cc per jam. Setelah itu kita tekan tombol start. Nah ini infus pumpnya sudah berjalan ya teman-teman ya. Kemudian yang layar paling bawah itu kita bisa lihat waktunya 59 menit karena 1 menit lagi berjalan. Dan untuk melihat jumlah cairan yang sudah masuk ke pasien, kalian bisa lihat di baris ketiga yang total volume. Di situ yang udah masuk ke dalam pasien itu adalah 7,9 cc per jam. Nah ini cairannya sudah menetes ya teman-teman ya. Di situ ada sensornya yang mendeteksi tetesan cairan infusnya. Oke teman-teman lanjut, jadi infus pump jenis ini tuh juga memiliki kelebihan yaitu rate atau kecepatan dan juga total volume itu kita bisa atur pakai koma-koma. Nah ini kita mau coba atur rate atau kecepatannya itu yang pakai koma depannya, contoh misalnya 0,9. Nah misalnya biasanya kita memberikan cairan dengan jumlah kecil kepada pasien atau lagi titrasi obat, itu kita hanya bisa menggunakan sirim pump. Sekarang kita bisa menggunakan jenis infus pump seperti ini ya teman-teman ya. Nah contoh ini misalnya kita mau atur lagi rate atau kecepatannya itu yang belakangnya ada komanya. Ini contoh misalnya kita mau atur rate atau kecepatannya itu adalah 10,5. Nah ini juga bisa ya teman-teman ya. Jadi infus pump ini bisa digunakan kalau kita memberikan terapi cairan yang jumlahnya kecil ataupun titrasi obat ataupun jumlah cairan yang ada koma-komanya, itu kita bisa menggunakan jenis infus pump terbaru dari Endo. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dukung terus Perawat Ngaskep. Semoga Perawat Ngaskep bisa memberikan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.